Nasib Erik ten Hag sebagai pelatih MU diperkirakan tidak lagi selamat. Penurunan performa klub pada musim 2023-2024 menyulitkan para petinggi untuk masih mempertahankan Erik ten Hag. Sir Jim Ratcliffe yang baru-baru ini berinvestasi ke MU tidak lagi menaruh kepercayaan ke pelatih asal Belanda tersebut. Dilansir dari Mirror, MU tengah mempertimbangkan pelatih Brighton Roberto De Zerbi. Pelatih asal Italia tersebut juga sempat menunjukkan ketertarikan ke Manchester United. Namun MU harus siap bersaing dengan Barcelona untuk mendapatkan De Zerbi. Tetapi MU punya kelebihan dibandingkan dengan Barcelona dalam situasi ini. Untuk bisa merekrut De Zerbi, klub peminat harus membayar klausul pelepasan ke Brighton and Hove Albion. De Zerbi dihargai sebesar 12 juta pounds oleh klubnya saat ini. Barcelona sempat keberatan dengan hal ini karena kondisi finansial klub yang belum sembuh total. Sedangkan MU lewat bantuan Ineos mereka memiliki suntikan dana untuk bersaing dengan Barcelona. Jari kaki Thomas Tuchel menjadi tumbal di balik kemenangan Bayern Munchen atas Lazio di Liga Champions. Momen unik yang melibatkan Thomas Tuchel terjadi dalam kelolosan Bayern Munchen ke perempat final Liga Champions 2023-2024. Bayern Munchen akhirnya memastikan diri melaju ke babak 8 besar Liga Champions. Sempat tertinggal 0-1 pada leg pertama babak 16 besar dari Lazio. Munchen berhasil membalikan keadaan pada pertemuan kedua. Dairoten tanpa ampun menggulung Lazio dengan skor telak 3-0 pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Allianz Arena. Hanya saja keberhasilan tim harus dibayar mahal dengan satu cedera. Bukan cedera dari pemain, tetapi cedera yang dialami oleh Thomas Tuchel sendiri. Pelatih asal Jerman itu tampak tertatih-tatih saat masuk dari lorong stadion menjelang dimulainya babak kedua. Tuchel menyebut jika dirinya seperti mematahkan jari kakinya karena sudah menendang pintu di ruang ganti. Momen tersebut terjadi ketika ia mencoba memberikan pidato motivasi kepada anak asuhnya sebelum dimulainya paruh kedua pertandingan. Daniel De Rossi mengaku jika dia hanya fokus melatih kebugaran AS Roma. Terlepas dari itu, sang pelatih mengaku senang dengan perkembangan Ilupi. Kemenangan AS Roma atas AC Monza membuat mereka hanya tertinggal 1 poin di belakang Bologna yang berada di peringkat 4. Dengan persaingan menuju kualifikasi Liga Champions semakin memanas. Kondisi ini berbeda saat Giulio Rossi baru diambil alih pelatih Daniel De Rossi dari Jose Mourinho yang dipecat pada Januari kemarin. Saat itu mereka berada di posisi ke-9 dan hampir menyerah untuk mengejar zona Eropa. Kepada Danz, De Rossi bicara rahasia membangkitkan skuad Giulio Rossi, di mana dia hanya fokus pada penguatan kebugaran saja. Di tengah performa yang terus menanjak, Phil Foden merasa bahwa hal tersebut bukan menjadi jaminan bagi timnya untuk bisa meraup kemenangan melawan Liverpool di Anfield Stadium. Man City kembali dihadapkan pada partai berat dalam lanjutan Premier Liga musim ini. The Citizen bakal lakoni partai tandang melawan Liverpool Minggu 10 Maret malam waktu Indonesia Barat mendatang. 3 poin penuh wajib digapai oleh pasukan Pep Guardiola jika mau menggeser posisi The Reds di puncak klasmen. Kedua tim kini hanya berjarak 1 poin saja sampai pekan ke-27. Namun hal tersebut bukanlah persoalan mudah walau Liverpool kini tengah dilandai badai cedera. Sulitnya mencari poin dari Liverpool ini pun turut diakui oleh bintang Man City Phil Foden. Secara khusus, Foden mengatakan bahwa City sangat jarang membawa pulang poin terutama karena laga akan berlangsung di Anfield Stadium. Ia berharap timnya itu mampu menjaga konsistensi usai membekap MU di pekan sebelumnya. Real Madrid menanti vonis hukuman untuk Jude Bellingham atas kartu merah yang diterima olehnya pada laga kontra Valencia. Los Blancos merasa dirugikan atas gol kemenangan yang tidak disahkan di menit-menit akhir karena wasit Gil Manzano memilih untuk meniup peluit sebelum bola masuk ke gawang Valencia. Jude Bellingham marah-marah kepada wasit karena golnya tak disahkan dan dia di kartu merah karena hal itu. Namun demikian, sebagaimana laporan teranyar dari Diario AS, segalanya mengindikasikan bahwa Bellingham bakal dilarang tampil di 2 laga La Liga. Hukuman tersebut juga bisa ditambah menjadi 3 laga, namun vonis tersebut akan diumumkan oleh komite kompetisi pada hari Rabu 6 Maret ini.
Jika disanksi 2 laga, maka Bellingham tidak akan tersedia ketika Madrid menghadapi Celta Vigo dan Osasuna, dan baru akan kembali setelah jeda internasional Maret 2024 ketika Los Blancos menghadapi Atletico Bilbao. Juventus hanya tinggal selangkah lagi untuk memastikan diri lolos ke Piala Dunia antar klub 2025 setelah Lazio tersingkir di babak 16 besar Liga Champions. Slot terakhir dari Italia di Piala Dunia Klub 2025 tadinya diperebutkan oleh 3 klub, yaitu Juventus, Napoli, dan Lazio. Namun Biancoleste dipastikan gagal setelah disingkirkan Bayern Munchen di babak 16 besar Liga Champions. Sinyonya tua pun punya keuntungan dan partisipasinya di Liga Champions pada musim-musim terdahulu, meski absen pada musim ini. Di sisi lain, Partai Napoli masih bersaing di babak 16 besar dan hanya akan lolos ke ajang antar klub dunia tersebut jika mereka berhasil mencapai semifinal Liga Champions pada musim ini. Manchester United kemungkinan akan kembali diperkuat oleh Rasmus Højlund untuk pertandingan kontra Everton di akhir pekan mendatang. Pemain internasional Denmark tersebut telah absen dalam 3 pertandingan terakhir timnya karena masalah otot. Dan absennya dia telah terasa di Premier Liga, di mana The Red Devils kalah 2-1 dari Fulham dan 3-1 dari Man City dalam 2 pertandingan terakhir mereka di kasta tertinggi Liga Inggris. Pernyataan MU pada tanggal 23 Februari mengatakan bahwa Rasmus Højlund akan absen selama 2-3 pekan. Dan Erik ten Hag kemudian menambahkan bahwa pemain berusia 21 tahun itu hanya mengalami cedera ringan. Asalkan absennya Højlund hanya selama 2 pekan, bukan 3 pekan, maka sang penyerang tengah dapat kembali tampil pada pertandingan Premier Liga hari Sabtu menghadapi Everton di Old Trafford. Liverpool dikabarkan berencana untuk mengadakan pembicaraan kontrak baru dengan Andre Robertson pada musim panas tahun ini. Dilansir dari Football Insider, Liverpool semakin yakin bahwa Andre Robertson akan tetap berada di klub untuk beberapa tahun ke depan. Sementara kontrak pemain asal Skotlandia tersebut tidak akan berakhir pada tahun 2026. The Reds sangat ingin mengikat sang pemain bertahan dengan kontrak baru, terlebih Bayern Munchen yang juga ingin mendapatkan tanda tangannya. Bos Sporting Lisbon Ruben Amorim tampaknya sangat diminati musim panas ini, dengan Barcelona menunjukkan sebagai kandidat utama untuk menggantikan Xavi Hernandez. Menurut Independent, Barca kini menargetkan bos Sporting Amorim dan menjadikan kandidat utama. Dia juga diminati klub-klub besar seperti Bayern Munchen dan Liverpool, tetapi berada di urutan kedua setelah pelatih Bayer Leverkusen Xabi Alonso yang pernah bermain sebagai gelandang untuk kedua klub tersebut. Menurut laporan tersebut, keputusan Barcelona untuk memprioritaskan Amorim dapat menguntungkan mereka, mengingat klub asal Catalunya itu kemudian akan memiliki awal yang efektif sebelum Liverpool dan Bayern Munchen.